Seperti biasa, ya, Senin pagi kita berbincang bersama, mendiskusikan hal-hal yang sedang tren saat ini. Ya, kita melanjutkan diskusi kita kemarin tentang perundungan di SMA 72 Kelapa Gading ya. Narasumber kita masih tetap yang kemarin, tapi ditambah dengan Mas Widodo. Baik, saya ulangi lagi. Di sini Opa Japi. Selamat pagi, Opa. Selamat pagi, sahabat RPK di mana saja berada. Iya, Mas Dendi Caprianto. Halo, selamat pagi. Belum belum nyampe. Ya, sekarang Mas Widodo dari Kornet Indonesia. Nah, udah muncul ya. Iya. Halo, pagi, Mas. Iya, sudah bagus ya. Oh iya, biar maju ya. Selamat pagi, kita lanjutkan ya diskusi kemarin belum terang benderang ya. Oke. Sekarang ada Mas Widodo dari Pewarna DKI ya. Silakan disampaikan. Baik, selamat pagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, pendengar RPK yang terkasih. Terima kasih. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam acara sosial tentang perundungan anak. Terima kasih. Ya, Pak, dilanjut. Jadi minggu lalu sebelum ada pernyataan resmi dari aparat keamanan, kepolisian dan yang lainnya, kita di sini sudah mengungkapkan bahwa ada kepastian semuanya terjadi akibat perundungan, dan tindakan FN yaitu adalah mandiri dan bebas dari pengaruh apapun ya, bukan dari kelompok teroris atau kelompok radikal manapun, tapi dia sendiri. Yang dia lakukan itu adalah suatu bentuk pertahanan diri terhadap perlakuan yang ia dapatkan. Nah, kemudian sorenya saya publikasi tentang pendekatan ya. Sebelumnya sudah menulis, tapi setelah minggu lalu saya publikasi tentang perundungan dan ledakan di SMA 72 Jakarta Utara, mengurai hubungan perundungan dan ledakan di SMA 72 Jakarta Utara dan ideologi ekstrem melalui pendekatan psikologi perkembangan. Nah, jadi kalau kita melakukan pendekatan terorisme, pendekatan ideologi radikal, pendekatan rekayasa dari luar untuk menghancurkan remaja Indonesia, nah semua terpatahkan oleh pernyataan dari Densus 88 terutama, dan badan-badan institusi penanganan terorisme yang lainnya. Nah, dari sini hari ini saya akan melanjutkan itu pendekatan psikologi perkembangan. Nanti belakangan terakhir, mungkin sesi terakhir, kita akan menawarkan kepada publik pentahelix ya, solusi pentahelix untuk menciptakan generasi muda tanpa perundungan untuk masa depan. Itu aja dulu. Ya, silakan Pak Widodo ditanggapin tentang kasus ini. Ya, memang saya bersyukur sekali di dalam kegiatan RPK membahas hal ini, sehingga kita akan terbuka wawasan dalam bagaimana terjadi suatu perundungan. Namun kalau titik tolak tentang cerita perundungan ini memang sebenarnya sudah sejak dulu, zaman dulu kala, kalau kita baca. Maaf, pada waktu itu saya harus menyikapi diskusi yang lalu ya. Tetapi dari kasus perundungan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu kala, sesuai dengan cerita-cerita di dalam sejarah Alkitab. Nah, dalam hal ini kalau ditinjau dari dunia pendidikan ya, saya bersyukur dunia pendidikan kita juga sudah punya program-program agar supaya tidak terjadi satu perundungan. Namun demikian dalam hal pelaksanaannya, karena di sana ada kegiatan satgas, komite supaya tidak terjadi kegiatan
kegiatan perundungan, maka ada kegiatan-kegiatan program yang ditetapkan oleh Kemdikbud ya dalam hal ini. Itu tanggapan saya, dan tinggal bagaimana kita mengaplikasikan agar tidak terjadi satu konflik internal di dalam lingkungan dunia pendidikan khususnya di sekolah. Iya, oke. Mas Dendi, silakan dilanjutkan. Belum sapa Pak Widodo tadi lupa. Iya, Mas Widodo ya. Baru ketemu ya. Oh, Pak. Kita sama-sama pewarna, saya juga di sana di selatan ini. Iya. Di dalam pengawasannya. Iya. Sama Pak Rapulo kan. Jadi kita nanggapi tadi dengan yang disampaikan sama Pak Widodo itu benar sekali. Tapi berangkat dari tema kita itu bagaimana menciptakan generasi tanpa perundungan. Saya kira masalah perundungan ini bukan hanya ada di Indonesia, itu semua di seluruh. Jadi dari tema yang ada itu sebenarnya semuanya itu basicnya adalah dari rumah dulu, Pak. Di rumah ya, semua masih di rumah. Dari rumah dulu. Nggak masuk ya suaranya ya? Udah oke ya, lanjut. Nah, jadi fondasi utamanya itu tetap dari rumah. Jadi saya kira tidak mendoakan, tetapi mungkin kasus yang terakhir ini adalah kacamata bahwa aspek sosial yang dihadapi oleh CFN ini sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab dia pribadi. Kita semua sebenarnya punya tanggung jawab secara masyarakat untuk mau menciptakan manusia yang mental yang kuat, ya itu yang bisa dihindarin. Kondisi keluarga itu, bahwa kondisi keluarga itu adalah salah satu alasannya dia harus bagus gitu. Dalam kondisi bagus itu maksudnya bahwa mempunyai suatu rumah adalah merupakan tempat pertama si anak ya, dalam belajar bereaksi, berempati dan berinteraksi. Jadi harapannya dari situlah pembentukannya. Ajaran ini adalah berangkat dari empati, jadi harus diajarkan rasa empati, harus diajarkan mengenai larangan kekerasan verbal di rumah, dan yang tentu orang tua itu harus menjadi teladan untuk ini. Terus kemudian sekolah tadi yang disampaikan Pak Widodo betul sekali, sekolah dan akan membangun ekosistem dari yang aman bagi siswanya, baik itu ekosistem edukasinya ataupun itu dalam keamanan mentalnya. Jadi kebijakan anti perundungan itu sudah ada Pak Widodo. Jadi kebetulan saya juga adalah sebagai tahun 2003 itu sebagai ketua komite Pak Widodo. Jadi di situ adalah Permendiknas nomor 46 ya kalau nggak salah tahun 2023. Di situ sudah jelas dan konkret mengatur bahwa setiap sekolah itu harus punya SOP di dalam penanganan kekerasan. Jadi itu terdiri dari di dalam tim kerjanya itu adalah komite sekolah juga Pak Widodo. Semua supaya masyarakat tahu. Komite sekolah itu adalah orang tua ya maksudnya dalam hal itu. Jadi ada perwakilan, itu ada landasannya. Jadi memang harus ada perwakilan, tetapi nanti ketua timnya tetap guru. Nah, ketua timnya tetap guru yang akan melaksanakan itu. Jadi di situ sudah ada SOP-nya dalam penanganan apabila ada bullying dan kekerasan gitu loh, kekerasan. Jadi di situ disarankan tidak ada hukuman edukatif, tetapi hukumannya itu destruktif. Nah seperti begini, kalau dulu gampang orang bisa mengeluarkan anak sekolah ya Pak ya, bandel dikit aja bisa dikeluarkan. Sekarang tuh nggak mudah Pak, nggak mudah sekarang. Sekarang itu ada memang benar-benar landasin hak azazi anak itu sangat diperhatikan sebenarnya. Mudah mengeluarkan anak itu untuk menjadi nanti bandel terus nanti. Jadi dua hal itu Pak sementara ya. Jadi sekolah sama rumah itu penting. Iya baik. Ya jadi Mas Dendi mengatakan bahwa sekolah gitu ya, dan rumah itu harus tenteram dulu gitu ya. Tapi kebijakannya sudah ada anti perundungan ya, bullying kata anak sekarang. Ya kita jeda sejenak, kita tunggu dulu pesan dari studio berikut ini, silakan.